Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para saudara-saudaraku rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur bilisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan saat ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin adada man lam sholli alaihi. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua selalu mengharapkan syafaatnya, dan semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu kaul beliau Abu Lais As-Samarqandi. I'lam annalaka arba'atu minal a'da tahtaju ila an tujahida kulla wahidin minhum. Beliau berkata bahwa ada 4 musuh. Ada 4 musuh kita, yang mana 4 musuh itu kita berjuang untuk memeranginya. Jadi dalam diri kita semua manusia ini semua mempunyai musuh 4, yang mana 4 itu kita harus berjuang untuk kita bisa mengalahkan, untuk kita bisa memeranginya. Al-awal ad-dunia, yang pertama adalah dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Yang pertama adalah musuh kita adalah dunia. Maka Allah berfirman, janganlah kita terbedaya oleh kehidupan dunia. Karena apa? Karena kebanyakan dunia ini, kehidupan dunia ini, kita bisa melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa zikir, ingat kepada Allah Ta'ala hanya gara-gara dunia. Maka dari itu, dunia itulah musuh kita pertama kali. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Contoh kehidupan dunia adalah harta benda, anak. Ini adalah sesuatu dunia yang bisa kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melalaikan Allah hanya karena harta bendamu dan anak-anakmu. Janganlah hanya karena harta bendamu, anak-anakmu bisa melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa kewajiban-kewajiban kita hanya gara-gara duniawi. Lupa sholat, lupa kita berzakat, lalai kita berzakat. Untuk itulah
Jangan sampai kita terperdaya oleh kehidupan dunia sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang melakukan semua itu, siapa yang melakukan demikian, lupa lalai kepada Allah gara-gara dunia dan anak-anak kita, itulah orang-orang yang merugi. Untuk itu sekali lagi, kehidupan dunia ini jangan sampai kita terperdaya olehnya sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia adalah musuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh kita yang harus kita perangi, yang harus berjuang untuk kita perangi, yaitu nomor dua, yaitu nafsu kita. Nafsu kita. Karena apa? Nafsu kita adalah nafsu sesuatu yang mengajak kita untuk menjalankan keburukan, menjalankan kemaksiatan. Itu adalah nafsu kita. Maka nafsu itulah yang kedua yang menjadi musuh kita, yang kita harus berusaha untuk memeranginya. Dunia dan nafsu. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah syaitanul jinni. Syaitan jin ini adalah musuh kita. Fasta'il billah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijaga dari godaan setan jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, setan jin. Yang keempat, kama qala Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Firman Allah bahwa setan itu adalah musuhmu, maka jadikan setan itu menjadi musuh kita. Yang keempat, musuh kita, kata Abu Les As-Samarqandi, warrabi'u syaitonul insi fahadhar minhu. Yang keempat ini adalah setan manusia. Setan sebangsa manusia, maka berhati-hatilah pada mereka. Jika setan jin ini cukup dengan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjaga, minta untuk dijaga dari godaan setan, cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu cukup. Tapi kalau syaitanul insi, setan yang sebangsa manusia, ini tidak cukup apabila kita mengucapkan a'udzubillah. Tidak. Karena apa? Syaitanul insi, setan sebangsa manusia itu menggodanya terang-terangan. Beda dengan syaitanul jin. Setan jin itu menggodanya dengan bisikan-bisikan. Tapi syaitanul insi, setan sebangsa manusia, ini menggodanya dengan terang-terangan, berhadapan. Untuk itulah 4 musuh kita yang kita berusaha untuk berjuang untuk mengalahkan 4 tersebut, yaitu dunia. Yang kedua adalah nafsu kita. Yang ketiga adalah syaitonul insi. Yang keempat adalah, yang ketiga syaitonul jinni, setan jin.
Yang keempat adalah syaitonul insi. Syaiton musik kadang-kadang kita mau sholat, kadang di depan kita, untuk apa kamu sholat? Ini manusia. Inilah salah satu godaan-godaan syaitonul insi, setan yang sebangsa manusia, mengajak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak jangan sampai dia itu bersedekah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang. Itulah apabila di hadapan kita, sama manusia. Kadang syaitonul insi, setan sebangsa manusia ini menggodanya dengan iming-iming, dengan bantuan. Itu contoh. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keempat musuh kita seperti apa yang dikaulkan beliau Abu Lais As-Samarqandi, semoga kita bisa menjauhi, dan semoga kita bisa berjuang untuk kita bisa mudah untuk mengalahkannya. Untuk itu, para pemirsa, para saudara-saudaraku, 4 musuh tadi kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, tambihan untuk diri pribadi saya sendiri dan untuk para saudara-saudaraku, para pemirsa rahimakumullah. Segala ucapan penyampaian saya sampaikan, tentu banyak kesalahan, entah itu dari akwal, kaul saya, pengucap saya yang saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan apabila ada kesalahan dari segi apapun, itu karena dari saking bodohnya saya, saking kebodohannya saya, saking kekurangannya ilmu saya, saking terbatasnya ilmu saya. Apabila ada benarnya, semua itu saking dari Allah Subhanahu wa taala dan barokah dari Syekhina wa Muqbiruddin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.